Kak Ezra. Wah, kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Walaupun kita semua masih belum bisa bertemu langsung di gereja, tapi kakak percaya adik-adik semua pasti selalu tetap semangat, tetap sukacita, karena kita mau ibadah, mau puji nama Tuhan, dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, kesehatan yang Tuhan terus berikan kepada kami dan keluarga kami semua. Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan mau memuji nama Tuhan. Tuhan yang sertai kami, agar kami bisa memuji nama-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita harus selalu percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, di saat kita senang, di saat kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita semua adik-adik. Tuhan selalu menjaga kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Lagu ini ada gerakannya ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya adik-adik. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada.
Ya adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Kakak mau kita semua harus bisa bersaksi dan bisa memberitakan cerita firman Tuhan kepada semua teman-teman, kakak, adik, keluarga kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, selanjutnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Olin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dengan Kak Olin di ibadah online pagi ini. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita? Sebelumnya, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami hingga pada pagi ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan Kak Olin yang akan bercerita supaya boleh bercerita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong kami semua adik-adik di tempatnya masing-masing untuk dapat duduk tenang, konsentrasi fokus Tuhan, dan dapat memahami setiap firman Tuhan yang boleh mereka dengar. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Bapak Nommensen? Ya, Pak Nommensen berasal dari Jerman dan dia jauh-jauh datang dari Jerman ke Indonesia, tepatnya ke Sumatera Utara untuk mengabarkan kabar keselamatan di Tanah Batak, Sumatera Utara. Sewaktu dia memberitakan Injil di Sumatera Utara, banyak sekali kesulitan yang dia hadapi, baik dari orang-orang Sumatera Utara yang menolak untuk mendengar cerita firman Tuhan, atau kesulitan dari diri dia sendiri, di mana dia harus berpisah jauh dari anak-anaknya, dari keluarganya. Tapi Pak Nommensen tidak putus asa adik-adik. Dengan pertolongan Tuhan, Pak Nommensen bisa selalu dan terus mengabarkan Injil di Sumatera Utara. Nah, hasilnya apa adik-adik? Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang di Sumatera Utara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak gereja-gereja yang berdiri di Sumatera Utara hingga saat ini. Hari ini kakak mau bercerita tentang Paulus dan Barnabas yang menderita di kota Listra. Setelah Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil di kota Siprus, mereka menuju ke daerah yang kita kenal dengan nama Antiokhia. Di Antiokhia, Paulus dan Barnabas menghadiri pertemuan ibadah orang-orang Yahudi dan mereka diminta untuk berkhotbah di rumah ibadah orang Yahudi. Paulus berbicara kepada semua orang yang hadir bagaimana Tuhan Yesus telah membebaskan orang-orang Yahudi dan menjanjikan seorang Mesias.
Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan dan dibangkitkan dari kematian adalah juru selamat pilihan Allah. Ketika Paulus dan Barnabas meninggalkan rumah ibadat tersebut, orang banyak memohon agar mereka kembali pada minggu berikutnya dan berkhotbah kembali. Pada hari Sabat berikutnya, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus disambut dengan meriah oleh banyak orang. Melihat hal ini, orang-orang Yahudi menjadi marah besar. Beberapa orang Yahudi memfitnah Paulus dan menentang apapun yang dia katakan. Pada saat memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yunani, mereka selalu menentang. Tapi Paulus tetap memberitakan Injil kepada semua orang. Walaupun dia bukan orang Yahudi. Banyak orang bukan Yahudi menjadi Kristen dan penuh sukacita oleh Roh Kudus. Paulus dan Barnabas pergi juga ke kota Ikonium dan berkhotbah dengan kuasa Tuhan, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani menjadi orang percaya. Mereka tinggal di kota itu selama beberapa waktu dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan tanda-tanda mukjizat dan keajaiban-keajaiban. Sekelompok orang bukan Yahudi bersama dengan para pemimpin mereka yang iri merencanakan untuk menyerang dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu, adik-adik. Paulus dan Barnabas mendengar hal tersebut dengan rencana kalau mereka akan diserang dan dilempari batu. Mereka melarikan diri dari Ikonium menuju ke kota terdekat, yaitu Likaonia dan kota Listra. Nah, apa yang mereka temukan di kota Listra, adik-adik? Paulus dan Barnabas melihat seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Dia selalu duduk dan mendengarkan saat Paulus berkhotbah. Paulus memanggil orang lumpuh tersebut dengan suara nyaring. "Berdirilah!" Dan ajaib, orang itu melompat berdiri dan mulai berjalan. Orang banyak yang melihat ini mulai berteriak dan berkata, Paulus dan Barnabas adalah dewa dalam bentuk manusia. Mereka semua memutuskan bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa mereka dan mereka bersiap-siap untuk mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas. Adik-adik, sewaktu Paulus dan Barnabas melihat hal ini, mereka berkata, kalau mereka adalah manusia yang sama dengan yang lain. Tapi mereka datang untuk membawa kabar baik tentang keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu beberapa orang Yahudi datang dari Antioquia, adik. Mereka kembali melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar dari kota Listra dan memukulinya, melemparinya. Dan mereka mengira Paulus sudah mati. Ternyata, adik, Paulus masih hidup dan bersama dengan Barnabas mereka memberitakan kabar baik, berkhotbah tentang Tuhan Yesus di Derbe dan banyak orang yang menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik, dari kota Derbe, Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia untuk bertemu kembali dengan orang-orang bukan Yahudi yang telah menjadi pengikut Yesus. Mereka menyemangati dan mengajar orang-orang yang telah menjadi Kristen untuk tetap beriman walaupun banyak rintangan. Mereka mengingatkan bahwa sekalipun banyak penderitaan, banyak rintangan, tapi mereka akan tetap dilindungi dan ditolong oleh Tuhan untuk memasuki kerajaan Allah. Adik-adik, dari cerita di atas kita bisa lihat apa yang dilakukan dan dialami oleh Paulus dan Barnabas saat mengabarkan Injil. Walau mengalami banyak rintangan, tapi Paulus dan Barnabas tetap setia dan tekun mengabarkan Injil. Mereka tetap memohon pertolongan Tuhan dan Tuhan selalu menolong mereka melewati rintangan-rintangan yang ada. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita masih kecil, itulah adik-adik. Tapi kita juga bisa mengabarkan Injil. Dengan cara apa? Rajin berdoa bagi para pengkabar Injil, bagi penginjil-penginjil yang mengabarkan Injil di berbagai daerah. Adik-adik dapat juga membantu teman-teman yang berada dalam kesulitan, mendoakan teman-teman yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, bahkan guru yang sedang sakit. Nah, saat-saat ini banyak orang-orang yang terkena wabah COVID. Mereka menderita sakit akibat terkena virus COVID-19. Adik-adik bisa mendoakan mereka supaya mereka segera sembuh dengan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita berasal dari Wahyu 2 ayat 10a.
Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Kakak ulangi adik-adik. Wahyu 2 ayat 10a. Jangan takut terhadap yang harus engkau derita. Adik-adik dapat hafalkan dan meminta bantuan orang tua untuk mengirimkannya ke WA grup kelas masing-masing. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah adik-adik siapkan. Nanti bisa diberikan saat kita sudah bisa beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik kembali untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam kami mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami boleh berpartisipasi, kami boleh berperan serta Tuhan dalam pekabaran Injil. Kami mau rajin berdoa untuk para pekabar Injil, untuk penginjil-penginjil, bahkan untuk Pak Pendeta, untuk guru-guru agama yang setia untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan kabar sukacita. Berkati Tuhan mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Berkati Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan, agar itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk menunjang pelayanan-Mu di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.